Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Hasidik Syah Muharam. Saya dari Prodi Teknik Industri kelas A2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hak asasi manusia, ruang lingkup, dan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tidak akan banyak yang akan saya sampaikan. Pengertian hak asasi manusia di sini dijelaskan, menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dengan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-1 ada dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua tercantum di dalam pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga tercantum juga dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Yang keempat dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang kelima, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, dari kelima pasal tersebut dapat diketahui bahwa hak asasi manusia itu sangat berperan penting bagi kehidupan dalam berbagai aspek, entah itu agama, lingkungan, dan yang lainnya. Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak pribadi. Hak pribadi meliputi hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Kedua, hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Yang ketiga, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Berdasarkan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 sampai tahun 2004 diungkapkan. Yang ke-1, meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang kedua, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama,
di sini dituliskan terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Nah, banyak sekali ya pelanggaran atau seseorang merebut hak asasi manusia milik orang lain. Ada yang diketahui oleh media dan ada juga yang tidak diketahui oleh media. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini sangatlah marak terjadi di negara kita ini, apalagi zaman dulu sebelum ada media itu sangat banyak sekali, mau laki-laki atau perempuan, biasanya paling banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang jadi korbannya itu biasanya itu perempuan. Contoh yang kedua dituliskan kasus babeh yang membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Contoh berikutnya yaitu ada kasus tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya. Yang keempat, orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, kalau ini kan termasuk pelanggaran, termasuk karena kan setiap orang atau anak itu mempunyai bakatnya sendiri, mempunyai pikirannya sendiri, mempunyai ketertarikan atau kesukaan pada mata pelajaran tertentu yang itu adalah hak miliknya. Misalkan mau tertarik kepada kimia atau tertarik kepada fisika atau tertarik kepada pelajaran-pelajaran ekonomi, sosiologi, itu termasuk hak milik anak tersebut gitu. Nah, di sini orang tuanya itu memaksakan demi prospek kerja kedepannya supaya masuk apa gitu. Nah, di sini kasusnya dipaksakan oleh orang tuanya, itu termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia karena anak tersebut tidak dapat menikmati pelajaran atau bakat yang dia sukai, melainkan dia harus menjalankan secara terpaksa dari orang tuanya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena saya juga masih di dalam tahap belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.